Sekali lagi ya, ini saya ingetin nih sama keluarga besarnya Pak SBY, anak-anaknya, mantu-mantunya, tolong jangan cerewet, tolong diam kalau nggak bisa melakukan apa-apa untuk masyarakat, ya paling nggak diam, kalau bisa coba nyumbang sembako untuk rakyat yang lagi susah karena PPKM darurat. Mohon perhatian, tayangan video channel Bapak Infrastruktur segera diputar. 5, 4, 3, 2, 1. Arief Puyono dan Demokrat saling sindir. Demokrat ribut terus dengan pihak lain. Ditulis X Hardy di siword.com. Politikus Gerindra Arief Puyono meminta SBY dan keluarga tidak cerewet untuk menanggapi langkah pemerintah dalam penanggulangan COVID-19. Arief Puyono menilai rakyat kecil sudah bosan dengan celotehan SBY, anak-anaknya, dan menantunya. Keep calm. Pemerintahan Jokowi sedang bekerja keras untuk memulihkan keadaan. Jadi, tolong jangan cerewet deh. Lakukan saja apa yang bisa kalian lakukan untuk rakyat ini. Jangan cuman bisa koar-koar doang di media sosial, ujar Arief Puyono. Sekali lagi ya, ini saya ingetin nih sama keluarga besarnya Pak SBY, anak-anaknya, mantu-mantunya, tolong jangan cerewet, tolong diam kalau nggak bisa melakukan apa-apa untuk masyarakat, ya paling nggak diam, kalau bisa coba nyumbang sembako untuk rakyat yang lagi susah karena PPKM darurat. Nggak usah seluruh Indonesia lah, di sekitar tempat tinggalnya. Atau contoh tuh, ada pengusaha yang tidak banyak omong, tapi dia membantu masyarakat, membuka rumah sakit tenda untuk COVID, menyalurkan bansos dengan duit pribadinya. Jangan cerewet, jangan banyak ngomong, jangan ngedabrus, negara gagal lah, gitu kan. Coba bantu, karena begini ya, permasalahan COVID ini adalah permasalahan kita semua, permasalahan yang harus kita selesaikan bersama. Jangan Pak Jokowi lagi kerja keras mati-matian menyelamatkan masyarakat, dibully, diejek, dinyinyirin. Apaan kayak begitu? Kayak bener aja kalian semua. Sebenarnya Partai Demokrat ini sedang menyemai bibit perseteruan dengan para pihak lain. Awalnya memang tujuan mereka adalah menyerang pemerintah, tetapi kemudian dibalas oleh kelompok pendukung pemerintah, tetapi Partai Demokrat menyerang balik. Kita lihat Partai Demokrat bertindak cukup jauh. Belum terlalu jauh, tetapi cukup jauh. Mereka boleh mengkritik, tetapi tidak mau dikritik balik. Bahkan ada yang main ngeblok seolah-olah tidak mau meladeni pihak lain. Ini sama saja dengan mau menang sendiri kan? Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyerang balik Arief Puyono. Pernyataan Arief Puyono ini adalah kualitas pernyataan level buzzer rupiah pelayan penguasa yang tanpa analisis, tanpa isi, dan tanpa etika, ujar Kamhar Lakumani. Sebenarnya banyak bantuan-bantuan sosial yang telah disalurkan, termasuk bantuan perlengkapan medis untuk membantu tenaga kesehatan dan masyarakat dalam menghadapi masalah yang ada, ujar Kamhar Lakumani. Menurut dia, kritik yang dilakukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan keluarganya terhadap penanganan pandemi COVID-19 oleh pemerintah sangatlah wajar. Sejak awal pandemi, Susilo Bambang Yudhoyono sudah mengingatkan pemerintah jangan gagal fokus
dalam menyikapi persoalan yang ada. Lonjakan yang sekarang terjadi karena pemerintah gagal mengidentifikasi dan menangani mana asap dan mana api. Sambung Kamhar Lakumani. Nah, dia sendiri yang bilang kritik yang dilakukan SBY dan kelompok di Demokrat adalah wajar. Tetapi kalau orang lain mengkritik balik, dianggap tidak wajar. Dibalas balik malah mengungkit soal buzzer rupiah. Model pengecut seperti Demokrat ini seharusnya ngaca. Ngaca dan ngaca berulang-ulang. Gentleman dikitlah, kalau memutuskan ikut mengkritik, siap-siap dong dikritik balik. Kalau tidak mau, ya silakan cuci kaki dan tidur saja. Kalau mengkritik tetapi tidak mau dikritik, apakah ini namanya demokrasi? Apalagi main ngeblok orang lain. Ada sebagian yang dikit-dikit baperan, tetapi disentil sedikit langsung ngamuk nggak karuan. Apakah ini namanya demokrasi? Partai Demokrat harusnya ngaca atau bercermin. Jangan terlalu sibuk menyerang, membabi buta. Partai Demokrat makin kesini kok makin nyungsep. Padahal sebuah partai kalau makin jatuh harusnya pintar-pintar mencari kawan politik, bukan malah berlagak seolah-olah menjadi partai terbesar di Indonesia. Silakan kalau mau bertingkah paling hebat. Mulai dari petinggi hingga para kadernya, semua kompak untuk menyerang. Tetapi kalau diserang, jangan baperan apalagi emosi. Partai Demokrat kalau begini terus lama-lama bakal mirip dengan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Sama-sama dijauhi dan bisa sibuk mencari koalisi setengah mati. Lihatlah Partai Keadilan Sejahtera atau PKS saat ini berlagak tampil paling beda meski ugal-ugalan dan sering ngomong sembarangan. Bahkan Partai Keadilan Sejahtera ini sudah mendapatkan julukan partai yang harus dihindari dengan segala ucapan dan tujuannya. Sehingga menjelang tahun politik nanti, Partai Keadilan Sejahtera pasti kewalahan mencari koalisi karena sudah terlalu melenceng. Partai ini mau tampil beda, tetapi beda yang mereka perlihatkan sudah sangat ngawur dan kacau. Partai Demokrat juga bakal mendapatkan nasib yang sama jika para kader dan petinggi-petingginya suka ngegas sekaligus baperan. Tetapi bagus jugalah, biarkan aja mereka nyungsep. Partai ini memang makin lama makin tak jelas. Kadernya banyak yang emosian dan ugal-ugalan dalam mengkritik. Tetapi kita anggap ini adalah satu komando dari partai. Partai ini sejak mengusung Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon gubernur daerah khusus ibu kota Jakarta, rasanya sudah tidak layak diikuti. Apalagi sekarang, kadernya terlalu banyak mencari muka dan bangun panggung politik dengan memanfaatkan pandemi, siap sindir, tetapi tak boleh disindir. Kelompok macam apa ini? Di tahun 2019 saja, partai ini tidak dapat apa-apa kan? Ketua umumnya pernah diisukan untuk menjadi calon wakil presiden, tetapi buyar. Dapat angin kosong doang. Sekarang berlagak paling hebat. Siap-siap aja untuk menjadi partai yang nyungsep, yang nasibnya memprihatinkan. Bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur.